Oke, selamat pagi. Ini udah hari ketiga kita di Jepang. Ya, kali ini kita akan keliling kota Nagoya, terus ke Obara sama ke Toyohashi ya. Ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, bus kita udah standby di situ. Itu di jam 8.30 lewat sih. Kita udah agak ngaret. Oke. Terus Bapak Ibu tahu nggak kalau kita jalan di tol ini, Bapak Ibu ya, itu kan ada palannya 80 km per jam. Mereka masih ada cincai-cincai lah, Bapak Ibu ya. Paling maksimum rata-rata 100 km per jam. Makanya dia udah mulai ribut nih, ada komputernya mulai ngomong nih. Speednya tolong di ini down ya sedikit ya. Kalau udah di atas 100 km per jam, 120 biasanya dapat nama kamera atau enggak ada mobil polisi. Enggak harus mobil polisi yang ini, yang kayak biasa mereka tiba-tiba udah ada siren gitu ya, kejar kita ya. Kalau kita over 10 km per jam itu 15.000 yen. Kalau 20 km per jam berarti kali 2 aja 30.000 yen. Dan nggak boleh ada bayar-bayar di tempat, kena tilang. Mereka kasih bukti pembayaran, bayar di bank, di convenience store. Makanya nggak ada ya korupsi, my pocket masuk, nah nggak ada Ibu ya, begitu ya. Peraturan adalah peraturan ya. Terus kalau Bapak Ibu, nah nanti kalau di kota-kota ya, nanti ada garis putih begini kan Bapak Ibu ya. Kalau kita parkir melewati garis putih, keluar dari garis putih ini di atas 5 menit itu bisa ditilang 15.000 yen juga, 2 juta lagi. Terus pernah Bapak Ibu ya, cuma mau ke ATM sebentar, paling nggak sampai 5 menit pun ya. Ya pasti ATM ada satu oma-oma di depan lamanya Bapak Ibu ya. Pas balik udah nggak tahu siapa yang tempel, ya 15.000 lagi gitu. Datang tagihan ke rumah Bapak Ibu ya. Safety belt juga begitu 15.000 yen ya rata-rata ya. Tapi kalau melakukan kesalahan yang fatal seperti kecelakaan, tabrak ini, tabrak itu poin, minus poin. Masih beruntung kalau dibilang bayar pakai uang. Kalau poinnya 5 poin. Kalau tabrak orang sih langsung 5 poin, nggak bisa ada ampun, langsung nggak bisa ditarik ya. Cuma kalau untuk sistem SIM di Jepang itu kita mau sampai umur berapapun, sampai tua pun, kalau kita nggak balikin diri SIM-nya, bisa bawa mobil sampai kapanpun, nggak ditarik sama mereka. Nah itu banyak sekali sekarang kecelakaan orang-orang tua. Kan sini banyak metik ya, salah ya, saya salah pedalnya, dipikir rem padahal gas ya. Itu sekarang jadi masalah sih di Jepang ya. Oke. Itu untuk ini ya, transportasi di jalan Bapak Ibu ya. Oke, kita udah sampai nih di tempat wisatanya. Ya, ini di daerah, masih di daerah Nagoya, tepatnya di daerah Toyotashi. Tempatnya pendirinya Toyota ya lahir kayaknya. Jadi kita bakal kesini ya, Karankei George. Jadi ada sungai, terus ada pohon-pohon udah warna merah-merah gini, udah cakep. Dan kita posisi lagi di sini nih. Pohon-pohonnya tuh ada di sekitar sini. Jadi kita bakal jalan menyusuri sungai. Oke, langsung aja. Yuk. Oke, ya seperti biasa kalau di daerah tempat wisata di Jepang itu banyak kios-kios makanan dan kondisinya juga bersih banget ya, nggak ada sampah-sampah jadi seru. Padahal nggak ada, jarang juga tong sampah. Itu paling kayak gitu. Udah kebagi-bagi, tetap bersih sampai saat ini. Oke, kita sudah sampai nih di tempatnya tadi nih. Ternyata seperti ini ya gambarannya. Jadi ada jembatan, ada kalinya ya. Kalinya nih dangkal, cetek tapi jernih loh airnya. Yang nggak ada sampah sama sekali. Nggak ada sampah-sampah yang nyangkut tuh. Kalau di tempat kita kan ada ya, bersih banget. Terus banyak di sekelilingnya tuh banyak pohon-pohon warna-warni ya, karena ini udah mau winter ya, bentar lagi udah mau dingin. Iya, tapi sayangnya ini warnanya kurang bervariasi. Katanya minggu depan bakal ada warna merah-merah gitu pohonnya. Ini masih rada banyakan hijau. Ya kayak gini lah kurang lebih wisatanya. Iya.
Ya basically itu ya, jadi tempat ini sih ya pemandangan alam doang sih, banyak pohon-pohon, sungai, jembatan. Adem sih, enak, suasana enak. Ya suhunya berapa derajat tuh? Berapa tuh? Suhunya itu 11 derajat di Toyota. Ini di kaki gunung gitu ya, agak di gunung, jadi ya lebih dingin lah dari biasanya. Ya sejuk-sejuk gitu. Selain pemandangan sungai tadi, ternyata kita bisa naik ke atas nih. Naik ke atas itu, kata ada temple di atas. Menurut map sih ya, coba kita cari ada temple seperti apa ya. Tangganya tinggi juga lagi. Oke. Wah, adem banget di sini. Kita sudah sampai temple-nya ya. Temple-nya seperti itu ya. Bentuknya sih nggak kayak temple, udah kayak rumah biasa. Ini pintu gerbangnya yang tadi yang kita kira temple. Wah. Itu lihat pintu panjang umur tuh. Itu kan pintu panjang umur. Oh iya. Tuh, ayo foto situ. Mau foto di sini. Ya, itu pintu panjang umur. Oh iya. Iya, itu tulisannya. Oh, panjang umur. Oke, bagus. Ini jembatannya goyang-goyang. Jembatan gantung ya? Jembatan gantung nih. Tali baja. Oke, jadi pada dasarnya tempat wisata ini itu pemandangan alam ya. Ya, jadi natural ya. Jadi ada kali sama ada pohon-pohon gitu ya. Jadi kita bisa jalan tuh di sepanjang sungai ini sambil ditemani pohon-pohon berwarna-warni ini. Nah, pohon yang berwarna-warni ini tuh pohon ini ya, maple ya. Nih, daunnya kayak gini, kayak daunnya di Kanada itu. Daun maple. Namanya apa ya? Maple apa ini? Nggak tahu, maple Jepang. Ya, kita segera kembali ke bus. Bus kita paling panas. Hot. Bus paling panas. Oh ya, thank you. Minuman. Ya, sekarang kita mau makan siang nih. Masih di kota yang sama, yaitu Toyota. Makanannya menu set. Restorannya kayak gini. Oke, makanannya udah datang. Udah siap. Ini ada tempura, ikan, lobak, tahu, tuna, sashimi, lobak, sayur, acar, nasi, kol, apa nih, daun bawang, dan ini udon yang spesial, sama ocha minumnya, green tea. Oke, kita udah makan siang nih. Ini kita lokasinya di Toyota ya, daerah Toyota. Makanya kalau kalian lihat mobilnya hampir Toyota semua nih. Toyota. Dan ya di sini emang katanya bengkel-bengkel di sini tuh banyak banget dan katanya harganya murah. Lebih murah dari kota lain. Katanya, tahu katanya gitu. Oke, kita ke destinasi berikutnya. Nanti dari selesai kita tuh. Masuk toilet di situ ada toilet ya. Jam 3.15 Bapak Ibu ya. Oke, kita udah sampai nih di tempat selanjutnya, yaitu melihat bunga sakura ya. Tapi ini bunga sakuranya bunga jenis terbaru ya, namanya Shiki Sakura. Ya, jadi dia unik, punya keunikan. Dia bisa berbunganya di 2 musim. Karena yang biasa kalau sakura biasa itu kan cuma pas bulan April ya, bulan menjelang musim semi. Ya.
Jadi ini bisa 2 musim. Jadi musim mendekati winter juga dia tumbuh. Jadi musim semi sama musim gugur ya dia berbunganya. Ini di daerah Obara ya kita. Di daerah Obara Toyota. Ya katanya bunga sakura ini hanya ada di daerah ini doang, nggak ada di tempat lain. Ini tuh hasil perkawinan genetik katanya sih. Iya, 100 tahun terakhir. Jadi ini bunga sakura baru 100 tahun terakhir ditemukannya. Itu bunganya kayak gini sih. Tuh sampai ke atas tuh, bukit. Tapi di sini bunga sakura di sini nggak boleh dipegang. Ya emang gitu, semua bunga sakura menarnya begitu, nggak boleh dipegang. Iya, menarnya nggak boleh dipegang karena bunga sakura itu hanya untuk dilihat. Ya tapi dia kurang pink ya. Iya. Kalau yang biasanya kan pink ya, ini masih agak putih gitu ya. Ya kita nggak tahu warnanya bakal pink atau tetap kayak begini doang, putih. Warnanya putih. 1,5 jam perjalanan sampai ke hotel ya. Hotel kita di station Bapak Ibu ya. Mau ekspor pokoknya udah ada semua ya. Makan malamnya di... Oke. Kita udah dapet nih roomnya ya di lantai 10 kayaknya nih, 10.003. Ya, nanti kita lihat roomnya seperti apa. Ini hotel bagus sih kayaknya. Soalnya ini di sentral ya. Jadi harusnya bagus. Yuk. Ya. Research area, please. Tap room 10 ya. Oke. Ini kalau di sini modelnya scan ya, tap bukan dicolok, tinggal tap ya. Langsung. Terus di sini nggak pakai nyalakan kayak langsung otomatis. Yuk. Jadi kita lihat ya di dalamnya ada apa. Di biasa di dekat pintu ada lemari pastinya. Digeser yang ini. Oh ada lampunya ini. Ada untuk ngopi-ngopi, teh. Ini kan lemari es nih. Oh ya kan benar lemari es. Terus di sini pasti kamar mandi. Oh, di pool. Ini kamar mandinya biasa ada bathtub. Ada shower. Seperti biasa. WC-nya. Oh, ini lebih simple WC-nya. Nggak ada macam. Oh, nih sini. Ini dong. Di sini nih. Pecat-pecatnya di sini nggak jadi satu sama toilet ya. Ya gitu deh. Oh, lebih mewah ini. Lebih mewah gede. Terus ini kasurnya 2. Terus ada TV-nya gede nih. Panasonic. Lebih mewah ini, lebih luas juga. Bisa lihat pemandangannya sedikit. Wah, di jaring-jaring ya ini. Ada jaring-jaringnya. Wah, kita menghadapnya ke belakang. Enggak. Wah, kita mantep nih. Pemandangan kita ngadep yang ke arah ini, ke arah depan nih. Lebih. Oke, jadi udah hari keempat kita di Jepang. Ya, jadi hari ini kita mau kemana? Kita mau ke Gotemba Premium Outlet. Ya, jadi itu tempat shopping sih. Bisa orang Indonesia paling ke depan tuh ke situ. Soalnya diskonnya banyak. Dan juga ke Mountain Fuji. Mountain Fuji itu ya jauh. Ya ke kaki gunungnya Fuji lah. Dan itu dingin banget tempatnya. Itu bisa 1-2 derajat. Jadi itu tempat terdingin kita nantinya. Ya sekarang kita masih di Toyoashi. Sekarang jam 8 pagi. Ya udah lewat sih sampai 12 kita udah ngaret di berangkatnya. Suhunya berapa sekarang? Sekarang sih 7 derajat di sini. 7 derajat dingin lah. Oke. Masuk aja. Itu dia bye sayonara. Emang ada orang di Indonesia bye itu sampai kita nggak kelihatan dia belum masuk. Itu namanya omotenashi, hospitality.
Kenapa Jepang mendapat kesempatan untuk Olimpiade Summer yang kedua 2020 dengan temanya yang luar biasa waktu itu, hospitality, omotenashi. Ya, apalagi kalau kita ke Ryokan nanti ya sebentar malam kita nginepnya di Ryokan ya Bapak Ibu ya. Begitu mereka ada beberapa udah berjejer staff 3-5 orang, kita mau berangkat semuanya hormat, bye 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 bye. Sampai bus kita nggak kelihatan dari mata mereka baru mereka masuk. Oke, jadi kita ke peristirahatan dulu nih. Setelah berapa jam ya, tadi baru bentar sih soalnya saya mau ngisi bensin dulu. Ya perjalanan dari Toyohashi ke kita mau ke Gotemba dulu itu lama ya, bisa 2 jam 40 menitan. Jadi ya harus 1 kali istirahat karena maksimal nyetir 2 jam ya. Jadi ini mungkin 1 kali istirahatnya itu. Oke, ini rest area lebih gede sih dari yang kemarin. Itu dia gede ya, parkirnya luas dan itu ada beberapa toko juga. Tuh ada kincir angin juga tuh sebagai pembangkit tenaga listrik ya kayaknya. Oke, itu bus kita tadi habis ngisi bensin. Sekarang dia mendekat ke arah toilet buat parkir di sekitar toilet. Hot bus, bus paling warna-warni nih. Oh, dia masuk ke situ. Oh, ada parkir ternyata. Nggak masuk video. Dikat. Dikat. Katanya ngomong-ngomong. Kelamaan ntar. Merusak. Mau どうしようもないぐらい狭いもんこれ。すみませんね。ドリルはごめんごめん。ごめんね。これはもう無理やわ。ごめんね。Ya tadi pas buka pintu kayaknya mentok ke spionnya, tapi nggak apa-apa. Oh, kena itu. Mesti dipoles loh. Hilang itu dipoles sih. Nggak marah orang apa? Di kompon itu. Enggak, dia yang lapor. Dia yang Supirnya yang lapor ke dia. Kayak kita minta maaf. Ya makanya kalau parkir tuh harus pas garis ya. Tadi bus yang ini emang agak mepet garis sih, jadi pas buka pintu nabrak. Tapi untung nggak apa-apa sih. Ya cuma itu dipoles juga hilang. Itu luar biasa Bapak Ibu ya, karena kalau kita udah kemana-mana bilang udah ke Hokkaido, ke Kyushu, tapi belum foto dengan sosok Gunung Fuji, itu belum ada bukti yang akurat ya sebagai ikon universal negara Jepang. Nah, Gunung Fuji ini sebagai simbol negara Jepang dengan ketinggian 3.776 meter dari permukaan laut. Gunung tertinggi di Jepang dan masih aktif sampai sekarang. Terakhir meletus tahun 1708, sekitar 300 tahun yang lalu. Tapi masih aktif sampai sekarang. Bentuknya yang simetris Bapak Ibu ya, kita putar kelilingi ada rute 360 derajat Gunung Fuji. Semuanya kelihatan sama bentuknya, simetris. Oke, jadi kita udah sampai nih di Gotemba ya. Jadi tapi kita sebelum belanja kita makan dulu ya. Jadi kita early lunch, kita udah jam 11 nih baruan. Ya kita katanya makan bento lagi biar cepet biar cepet shopping katanya. Tuh semua foto. Ya restoran kayak gini. Berarti yang punya Mitsubishi. Oh iya, Mitsubishi. Oke, makanan kita sudah datang, udah siap di meja. Ada soba, ada nasi putih. Loh, lauknya mana? Ini lauknya lagi. Wah, tempura, sayur, ada acar,
salmon, telur. Gak tahu apa ini. Mantap. Makan dulu. Oke, kita segera menuju ke kota. Bungkus. Pugo ya. Pugo. Ya wis. Itu loh sahabat orang Ferragamo itu aja tuh. Oke, sekarang kita sudah sampai nih di Gothenburg Outlet ya. Jadi ini kawasan ada toko-toko branded outlet gede lah. Ini kawasan yang didam-damkan oleh para orang Indonesia. Oke, akhirnya kita kelar ya. Ya habis keliling Gothenburg Factory. Ya, sekarang udah jam 3:05 nih, jam 3 kita sudah kumpul di bus lagi. Ya, dan emang Gothenburg tuh ramai banget ya, tempatnya luas buat, dan parkirannya nih kalau kalian lihat nih. Tuh lihat deh, ini parkir mobil biasa pribadi. Ini baru sebagian kecil nih. Masih ada gedung parkir 1 2 3 banyak banget lah di sana juga ada gedung parkir juga. Pokoknya banyak banget lah. Dan khusus bus-bus di sini semua nih. Bayangin nih berapa turis yang datang nih. Busnya juga sekian banyak nih. Ya emang nih orang biasa, orang Indo demen nih kesini nih. Soalnya banyak diskon dan barang-barangnya juga lumayan ya. Yang barang-barang lama sih. Ya branded lah, tapi ya bukan yang new arrivalnya, yang udah stok lama lah ya. Ini premium outlet ya. Jadi modelnya tuh kayak mall gitu, kayak mall tapi outdoor. Iya, mau Jadi outdoor. banyak toko-toko dan outdoor. Dan barang merek-mereknya branded semua. Ya lumayan branded lah. Oke, gitu aja. Nanti habis ini kita langsung ke Mount Fuji sih kayaknya. Itu Mount Fuji itu tuh. Udah bisa dilihat dari sini. Mount Fuji. Kita akan ke sana. Dan bakal dingin banget. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Oke, Bapak Ibu lihat samping kiri ya. Nanti kelihatan Gunung Fuji dan Lake Kawaguchiko. Majuan aja dong. Ambulan. Edit ya, ambulan. Jadi mal ambulan ya? Sama pemadam kebakaran. Kebakaran terus ambulannya. Mana kebakarannya ambulan ada Kamar mayat. Ya kita udah sampai di tempat selanjutnya di Kawaguchiko. Cuman kita telat nih karena macet banget. Dan udah gelap Gunung Fuji di situ. Sekarang udah jam 6. Jam 5 ya? Jam 6. Jam 5 sih, salah. Jam segini tuh Gunung Fujinya. Ya, Yosi kasih free time di sini 15 menit lebih dari cukup kayaknya ya. Enggak apa-apa ya? Ya. Cuma di sini doang. Cuma di sini doang. Ini semua merah merona. Maju mundur cantik aja. Nah, Bapak Ibu. Oke, akhirnya kita sampai juga di hotelnya ya. Nah, hotelnya ini depannya lake dan pemandangan juga Mount Fuji sih. Besok pagi bakal bagus ya harusnya. Nanti kita lihat. Dan sampai di sini kita nyampe jam 7. Kita harus cepat-cepat makan malam karena kita makannya di hotel. Tutupnya jam 8 soal restorannya. Barang-barang makanya kita taruh dulu di sini. Jadi nggak ke kamar dulu ya. Jadi langsung makan dulu. Oke, kita lihat seperti apa makanannya. Ini pada pakai yukata. Buffet. Oke, ini makanan kita. Makan malam ya. Makan malam. Ada ini banyak, bisa pilih-pilih. Oke, kita makan dulu. Oke, kita akan makan dan segera menuju ke kamar ya. Kamarnya udah dapat. Ini kuncinya standar sih, kan ini hotel lama ya. Dan kita harus segera memakai baju yukata, piyama karena kita mau foto. Oke. Katanya udah disediain sih di kamar, nanti kita lihat. Kamarnya di lantai 2 kayaknya. Oke. Kita buka ya. Kita kan dapat Gunung Fuji nih. Mana lampunya? Oh itu dia.
Oh, kuncinya harus dimasukin nih. Oh, lah. Oke, aman. Oke, ini kuncinya taruh di sini ya. Terus di sini langsung disambut wastafel nih. Ada kacanya. Terus ini kamar mandinya. Oh, kamar mandinya terpisah ya, tapi tetap lengkap nih pengaturannya. Toiletnya masih lengkap. Dan ini kamar mandinya terpisah nih, ada bathtub kecil ya. Tapi nggak ada shower. Showernya di sini. Showernya terpisah. Jadi ya ini emang udah disiapin untuk basah. Untuk semua satu lantai ini bisa basah. Nggak ada kordenan juga soalnya. Terus ya ada meja belajar, ada TV. Di sini ada lemari. Nah ini kasurnya dapat yukata ya masing-masing satu. Terus ini ada kursi, meja. Kita lihat pemandangan luarnya. Biasanya pemandangan luarnya cuman kamar sebelah. Cuman pemandangannya gedung sebelah. Ya, sayang nggak bisa ngeliat Mount Fuji-nya. Oke, kita kan tadi harus pakai yukata nih, dan ternyata yukatanya udah disiapin dari kasur-kasurnya nih. Nah, yukata tuh dari apa nih? Handuk kecil. Enggak deh, kayaknya itu untuk onsen kali, handuk kecil. Disediain handuk buat onsen, buat permandian air panas ya, karena nih di kaki Gunung Fuji jadi airnya air panas alami nih, ada belerangnya. Kalau mau aja opsional. Nah, kalau yukata ini dikasih, oh jadi cuma 2 set ya, sabuknya sama piamanya. Oke, coba kita langsung pasang aja ya. Ini tuh piyama. Waduh. Nah, ini ada aturannya nih, cara makainya ya. Nah, pertama kita harus yang masuk ke kanan dulu, baru yang kiri di luar. Soalnya kalau yang kiri dulu baru kanan di luar itu tandanya orang mati. Jadi harus hati-hati tuh, kanan dulu baru kiri, jadi kiri yang di luar. Ya udah, terus kita pasang sabuknya ya kalau udah begini. Nah, untuk pemasangan sabuk sini nggak ada aturan sih, jadi bebas aja ngikatnya, yang penting kuat aja, kenceng aja. Terus 2 kali kayaknya nih. Yang ngikat sabuk di busuk aja. Oke, kurang lebih kayak gini. Pasti rapi dulu sih. Dengan aman. Oke, yuk Kak. Wah, ada rompinya nih ternyata nih. Coba kita pakai ya. Yuk coba pakai nih. Nih biar lebih unik aja nih. Coba pakai nih. Kita mau foto-foto nih pakai baju ini satu rombongan. Ya lucu-lucuan aja sih. Samurai. Oh, dia mau kalah nih. Samurai.